warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi semuanya. Good morning Pagi. everybody. Semangat, semangat sahabat neurodivergent. Semangat semua. Semangat. Semangat. Semangat, alhamdulillah. Mbak 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 Indah minta tolong aku di pin Mbak Indah. Oke. Ya. Teman-teman sahabat semua, alhamdulillah kita sudah berkumpul pagi hari ini, berkumpul di Zoom kita untuk sharing tentang neurodivergent. Teman-teman sekalian, kalau ada yang baru masuk ke neurodivergent, aku mau jelasin dulu nih, apa sih itu neurodivergent NNI Sarah, atau sini nak. Sarah, oke, oke, Sarah. bisa di Iya Bunda. Oke Bunda, kita sambil biar lebih jelas teman-teman sekalian, jangan lupa untuk saling memberikan apa kesempatan untuk saling berbicara. Saya akan bilang minta buka mic kalau misalnya saya minta teman-teman buka mic ya. Karena kenapa kondisinya nih kita lagi ada di luar semua nih teman-teman. Oke, baik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul semua. Pertemuan kali ini pertemuan antar negara nih teman-teman. Teman-teman di sini kebetulan teman-teman saya sendiri pun sedang ada di Malaysia dan beberapa teman ada Bu Mima sendiri narasumber kita berasal dari Tokyo, ada di Jepang posisinya sekarang dan beberapa admin dari NNI itu ada di iya nggak apa-apa Bunda. Iya, Bu Chen, it's okay, nggak apa-apa. Dan beberapa teman-teman admin yang lain juga ada di daerah-daerah negara yang lain. Tapi alhamdulillah tidak mengikis semangat kita untuk berjumpa pagi hari ini untuk sharing tentang apa itu sih NNI. Nah, NNI itu panjangan daripada Navigation Neurodivergent Indonesia. Komunitas ini tergabung karena ada satu unsur keinginan untuk belajar dan saling memberi ilmu. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mengikuti komunitas kita karena kita berharap dengan mengikuti komunitas kita akan saling berkembang, belajar dan bertumbuh. Oke, teman-teman sekalian, hari ini sebelum kita akan mulai, saya akan memberikan pantun dulu. Oke, tolong disampaikan dengan cakep ya. Nah, ikan goreng, ikan mujair. Boleh buka mic? Cakep. 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 Hai friend, ikut NNI biar pinter. Cakep. Mantap. Oke, mari jalan beli tas. Jangan lupa beli deterjen. Cakep. Mari masuk ke Cakep. komunitas. Jangan lupa neurodivergent. Oke. Keren. Oke, Asik. teman-teman sekalian, sayur daun singkong pakai kejombrang. Masuk Asik. NNI. Masuk NNI biar berkembang. Mantap. Mantap. Oke, alhamdulillah. Walaupun kita ngedet-ngedet suaranya ya, it's okay lah ya. Yang penting kita merasa mengikuti dan merasa memiliki. Grup kita, alhamdulillah sudah diikuti kurang lebih sampai dengan 400 peserta. Bu, apakah rekamannya nanti akan ada? Kita belum tahu nih, karena kondisinya kadang-kadang karena kita masih ada up and down. Nanti akan diinfokan di akhir acara ya, Bun. Kalau saran saya, jangan diikutin rekamannya karena sayang banget ngobrol sama Bu Mima kalau lewat rekaman. Teman-teman akan dapetin ilmunya banyak banget untuk hari ini dan akan wow sekali karena banyak dapat ilmu. Oke? Teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, kita bikin kesepakatan dulu ya. Yang pertama, kesepakatannya biar kita sama-sama saling memahami. Nanti ketika kita mulai narasumber mulai menyampaikan, mohon teman-teman menyepakati untuk menutup speaker atau bergantian berbicara.
Yang kedua, sebelum nanti pembicara selesai, maka di ujung acara akan diberikan sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan yang terbaik. Lalu yang terakhir sebelum ditutup nanti akan ada sesi refleksi dan yang paling terakhir nanti teman-teman kita ada sesi foto bersama dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti bukan hanya di Zoom kali ini tapi juga teman-teman bisa mengikuti sampai dengan ke komunitasnya. Oke, teman-teman sekalian ini silakan share bagi yang mau mengikuti karena bagus banget. Hari ini sesinya adalah sesi to be parents ya. Jadi kepentingannya memang untuk kita belajar hari ini adalah satu untuk anak kita, anak didik kita, dan yang paling penting adalah untuk diri kita sendiri. Penting banget sih untuk jaga bagaimana mental health kita baik di masa yang sekarang. Nah, dengerin Bu Mima tuh akan berasa banget nih trauma-trauma masa lalu, healing-healing kita, dan apapun yang terjadi di masa lalu itu bisa insya Allah melegakan dan bisa memudahkan kita bisa menatap masa depan dan punya harapan yang lebih lagi nanti ke depannya. Amin. Amin ya. Oke, sebelum kita masuk sesi, kita kenalan dulu sama Bu Mima. Buah kecapi, buah kedondong. Cakep. Makan buah di tengah sawah. Cakep. Bumi mah cantik, tentu dong. Berbagi ilmu akan semakin wah. Nah, makin semangat deh. Biarin. Mantep ya. Kebetulan saya lagi di tengah-tengah restoran. Semua kayaknya ngeliatin saya. Nggak apa-apa deh. Yang penting biar kita semua semangat di sini. Oke teman-teman. Sekedar kita informasi, kita akan mengenalkan Bu Mima. Hai Bu Mima. Sehat Bu Mima? Hai, Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, aku akan kenalin Bu Mima adalah seorang ibu dari seorang putri. Beliau adalah terapi CI atau Compassionate Inquiry yang juga berguru langsung dengan Dr. Gabor Matt, yaitu seorang seorang coach Gabor Matt ini terkenal dan nanti kalau kalian searching teman-teman searching tuh di internet ada namanya beliau adalah coach conscious parenting dari Dr. Serval. Di mana Bu Mima ini juga teman-teman netapnya di Jepang ya, jauh banget ya. Udah lama di Jepang. Jadi kalau ada yang mau tanya Bu Mima apa sih S1-nya? S1-nya sebenarnya HI jurusannya dari Unpar, Universitas Parahyangan, dan S2-nya Development Management dari Open University Inggris. Nah, pengalaman kerjanya sebenarnya nggak nyambung sama materi kita, tapi ternyata pengalaman kerja mudah-mudahan bisa membantu kita untuk banyak membuka sharing ya. Bu Mima ini sebenarnya adalah konsultan untuk ASEAN, teman-teman, untuk ekonomi digital di ASEAN. Tapi juga beliau adalah trauma terapis coach untuk inner child healing. Nah, kalau healing sama Bu Mima, bayarnya mahal teman-teman pakai dolar ya. Tapi demi kita NNI, nah Bu Mima tuh Masya Allah mahal banget nih komunitas ya. Sampai mau sharing ya. Sehingga boleh tahu nih sertifikasinya Bu Mima apa sih? Teman-teman beliau training sertifikasi dari Conscious Parenting Coach dari Ceval Institute Amerika tahun 2002. Beliau juga Compassionate Inquiry dari Dr. Gabermet di Kanada selama 1,5 tahun untuk trauma dan inner child healing. Tuh keren banget kan? Nah, nanti yang mau ada sesi dengan Bu Mima boleh nih meet up sama Bu Mima, tapi ya perjanjian lah ya. Perjanjian dulu. Walaupun Masya Allah banget teman-teman, kita ketemu hari ini tuh karena keberkahan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Saya tadi lupa doanya di depan, seharusnya doanya di awal. Tapi karena kita baru ingat sekarang nih, kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, Alhamdulillah. Bu Mima, gimana? Ready? Ready. Alhamdulillah. Sekarang jam berapa sih di Tokyo, Bu Mima? Jam 12.15 Jam 12.15. buat nih ya. Oh, jam 12.15. Oh, udah siang ya, berarti udah zuhur ya.
Ya, Oke, oke, teman-teman udah. sekalian sudah ready ya dengar dari Bu Mima. Walaupun yang masuk baru 35, mudah-mudahan nggak ketinggalan informasinya. Waktu dan layar, silahkan Bu Mima. Terima kasih Bu Ani. Jadi semakin semangat dengar suara Bu Ani. Kita mulai ya, teman-teman. Presentasi webinar hari ini, Conscious Parenting untuk Anak-anak Neurodivergent. Sebelum kita lanjut presentasinya, saya ingatkan dulu, ini bisa jadi, bisa enggak, kemungkinan presentasi saya men-trigger pengalaman yang nggak enak, atau luka batin masa kecil, atau teringat pengalaman yang menyakitkan masa kecil. Nah, kalau ke-trigger, bisa tulis di chat room, tulis aja T gitu, artinya trigger. Nanti kita akan ada grounding session juga di tengah-tengah sesi, terutama setelah pertanyaan yang saya ajukan untuk ayah bunda sekalian. Nggak usah takut, bisa jadi ke-trigger, bisa jadi ketawa. Kan kita belum tahu yang keluar seperti apa. Kita mulai saja ya, em, ayah bunda, ibu belum apa-apa, ini udah grogi. Kita mulai aja, yuk, yuk lanjut ke slide berikutnya. Nah, conscious parenting ini tuh salah satu metode parenting yang sangat terkenal, awalnya dicetuskan oleh Dr. Shefali. Ini mentor saya, guru saya. Dr. Shefali ini sebenarnya clinical psychologist. Dia mendalamin tentang parenting, tentang perilaku anak-anak juga. Dan Dr. Shefali ini penulis beberapa buku yang sangat terkenal. Salah satunya, beberapa di antaranya adalah Conscious Parenting, The Awakened Family, Radical Awakening, yang sangat bagus untuk empowering ke para para pemberdayaan para perempuan. Dan juga yang terbaru adalah The Parenting Map. Beliau ini tuh pendiri The Shefali Institute, di mana institusi yang melatih para coach conscious parenting, salah satunya saya. Dan sekarang ini coach conscious parenting itu tersebar di segala penjuru dunia. Lanjut yuk, slide berikutnya. Nah, apa sih sebenarnya conscious parenting? Apa yang bikin conscious parenting itu beda dari parenting yang kebanyakan um, yang biasa diterapkan itu adalah konvensional parenting ya, atau tradisional parenting yang hanya memfokuskan bagaimana memperbaiki perilaku anak. Kalau conscious parenting itu akarnya adalah fokus pada tindakan orang tua dulu, bukan pada anak. Jadi bukan berarti anak itu tidak semuanya mesti benar, tapi sebelum koreksi, kita di conscious parenting itu mengutamakan koneksi dulu, menjalin ikatan emosional yang erat dengan anak. Lalu ya fokus pada hubungan antara orang tua dan anak. Di situ terutama hubungan emosional ya, keterikatan emosional antara orang tua, bukan hanya ibu tapi juga ayah. Dan conscious parenting itu fokus pada kebutuhan anak, bukan orang tua. Jadi misalnya ketika anak berperilaku tertentu, kita mempertanyakan dulu apa yang dia butuhkan, dan melihat perilaku itu sebagai informasi akan kebutuhan si anak. Lalu conscious parenting itu yang sudah saya sebutkan, menekankan pada ikatan emosional antara orang tua dan anak. Ya, slide selanjutnya. Prinsip dasarnya, nah di sini yang banyak sekali berbeda dengan konvensional parenting. Di mana kalau konvensional parenting itu biasanya melihat orang tua itu sebagai figur otoritatif. Jadi kalau di konsep parenting itu tidak bersifat hierarkis, tapi melihat orang tua itu sebagai mitra atau partner anak dalam tumbuh berkembang. Dan konsep parenting itu tidak bersifat, tidak apa ya, tidak mengaju, tidak seperti
tidak apa against gitu ya, against non-violence. Jadi segala bentuk corporal punishment, hukuman yang kekerasan fisik gitu, tidak ada di conscious parenting dan tidak bersifat menghukum dan tidak juga mempermalukan si anak atas tindakannya dan tidak juga membuat anak merasa bersalah atas tindakannya dan tidak ada pemaksaan dalam conscious parenting. Dan conscious parenting juga tidak bersifat kompetitif ya. Jadi ketika mengasuh anak, apalagi dalam suatu keluarga ada beberapa anak, jadi conscious parenting tidak mengadu anak supaya berlomba-lomba lebih hebat gitu. Dan conscious parenting ini non-mainstream, tidak seperti yang diajarkan kebanyakan parenting lainnya yang bersifat mengikuti tumbuh kembang secara linear. Jadi melihat anak sebagai sesuatu, sebagai pribadi yang unik dan mereka punya keunikannya masing-masing termasuk dalam tumbuh dan berkembang. Lanjut ya. Nah, di conscious parenting ini kita karena fokusnya pada orang tua, conscious parenting ini membantu kita melepaskan keyakinan lama yang diturunkan dari keluarga. Sedikit banyak kan parenting kita itu menganut dari pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kita sebelumnya. Di conscious parenting kita mempertanyakan apa sih yang masih bisa kita terapkan di pola asuh kita ke anak kita. Apa yang tidak bisa kita terapkan itu kita memisahkan diri dan melepaskan diri dari apa-apa pola asuh yang tidak bisa kita terapkan untuk anak kita. Karena anak kita berbeda dengan anak-anak neurotipikal lainnya. Dan salah satunya misalnya melepaskan konsep anak baik dan anak jahat atau anak nakal. Anak pintar kalau dia bisa mengikuti sesuatu atau mengikuti pelajarannya dengan baik atau bisa excel di pelajarannya, kita melabel anak itu sebagai anak anak pintar. Lalu kalau nggak bisa, kita menganggap anak kita terbelakang. Dengan melepaskan konsep ini, dengan melepaskan keyakinan yang kita bawa dari masa lalu, kita bisa mendukung tumbuh kembang anak kita sebagai individu yang unik. Dan kita melepaskan diri dari keinginan untuk mengkontrol anak menjadi ini dan itu. Jadi melepaskan skenario yang kita bangun sebelum anak kita hadir di dunia ini. Conscious parenting itu sebenarnya menantang kita, orang tua, untuk melepasi segala bentuk ekspektasi yang didasari oleh ego. Contohnya, kita skenario yang kita bangun, oh nanti anak saya masukin ke kursus bahasa Inggris. Sebelum 5 tahun sudah bisa berbahasa Inggris. Tapi ternyata kita mendapatkan anak yang neurodivergent, yang tidak bisa mengikuti tumbuh kembang anak-anak neurotipikal dan tidak bertumbuh secara linear. Dan conscious parenting melatih kita untuk melihat ke dalam diri kita. Apa sih yang mendasarin kita ini berpegang teguh pada ekspektasi yang berlandaskan di ego. Lanjut ya. Conscious parenting itu intinya seperti saya bilang tadi melepaskan segala sesuatu yang harus dan seharusnya dilakukan dan menerima apa adanya si anak itu. Lanjut ke slide berikutnya ya. Dari sudut pandang conscious parenting, kita tidak melihat kondisi anak neurotipikal atau neurodivergent, tapi fokusnya pada orang tua sebagai pendamping, pendukung, dan mitra tumbuh kembang anak. Conscious parenting conscious parenting itu mengajarkan kita sebagai orang tua untuk melihat anak sebagai masalah yang harus diperbaiki. Sebaliknya, kita diajak untuk menyembuhkan diri sendiri
terutama ekspektasi yang berlandaskan ego tadi, agar bisa menerima dan mencintai anak tanpa syarat sebagaimana adanya mereka. Tapi bukan berarti kita berhenti mensupport anak. Cuman support yang kita berikan itu tanpa syarat dan tanpa tujuan ini itu. Misalnya, kita mengirimkan anak kita untuk terapi wicara. Dan kita mengharuskan terapisnya, oh saya mau anak saya dalam 1 minggu 50 kata. Dalam sebulan dia harus sudah bisa berbicara. Conscious parenting mengajarkan kita untuk tetap mensupport si anak. Tapi kita mengikuti gimana sih perkembangan anak ini. Kalau memang tidak bisa um, berkembang, tidak bisa berbicara, misalnya dalam 1 minggu hanya bisa kosakatanya satu. Kita bisa menerima itu. Kita bisa menerima itu dengan lapang dada dan mengikuti perkembangan anak sebagaimana semestinya. Jadi tidak menekan anak dengan ekspektasi yang berlandaskan egonya kita. Lanjut ya. Di conscious parenting kita melihat anak itu sebagai individu yang unik. Mereka memiliki cara berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia dengan cara mereka sendiri. Bukan cara kita atau cara kita yang kita tanamkan sepenuhnya harus pakai cara ini. Conscious parenting membantu kita menghormati keunikan ini, terutama dalam mendampingin anak-anak kita yang berbeda dengan neurotipikal. Lanjut ya. Nah, masalahnya ini tuh susah banget. Apa sih yang menghalangin kita menjadi conscious parent atau orang tua yang berkesadaran sehingga bisa ketemu di level anak? Lanjut ya. Yang pertama itu ekspektasi yang berlandaskan ego. Jadi sebelum kita punya anak itu biasanya tuh kita udah punya cita-cita sendiri. Kita membangun skenario di dalam pikiran kita. Jadi kayak bikin skrip untuk film. Nanti anak saya ketika umur segini, saya maunya anak saya bisa ini, bisa itu. Nanti ketika lulus SD maunya SMP-nya ini itu. Nanti harus kuliah di umur sekian dan sudah bisa ini itu dan bisa mandiri. Tapi ternyata pertumbuhan anak kita yang neurodivergent tidak linear seperti anak neurotipikal. Jadi kita harus bisa, conscious parenting itu melihat, menantang kita untuk melihat ekspektasi ekspektasi kita yang didasari ego itu apa dan kenapa kita punya ekspektasi itu dan kenapa kita tidak bisa melepas ekspektasi kita untuk anak kita menjadi ini itu sesuai keinginan kita. Salah satunya adalah luka batin belum, salah satunya adalah luka batin masa kecil. Bisa dibilang ketika kecil kita tidak diterima apa adanya oleh orang tua. Salah satunya seperti itu. Dan hal lain yang menghalangi kita untuk menjadi orang tua berkesadaran adalah norma sosial atau dogma yang ada di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat, dan secara budaya, dan juga apa yang kita percayai, um, kepercayaan dari keluarga gitu, keyakinan dari keluarga. Kalau anak tuh harus A, B, C, D. Kalau tidak sesuai dengan norma itu artinya anak kamu itu bermasalah. Ini yang um, kita bawa hampir seumur hidup. Dan ini harus bisa lepas kalau kita ingin menerapkan conscious parenting. Lanjut ya. Dari 3 hal tadi, ekspektasi, luka batin masa kecil, dan pengaruh dari sosial, budaya, dan juga keluarga. Ketika kita tahu anak kita adalah neurodivergent, biasanya kita mengalami pergolakan batin yang sangat besar. Di slide ini itu sebenarnya untuk orang dewasa yang menemukan, yang akhirnya menyadarin kalau dia adalah seseorang neurodivergent.
Jadi bisa dibilang diagnosanya terlambat. Dan ini kenapa saya ambil yang slide ini karena ada diagnosa terlambat di sini. Terutama buat ayah bunda yang menemukan anaknya, um, diagnosa anaknya sebagai neurodivergent itu um, agak terlambat gitu ya. Setelah lewat golden age yang untuk terapi misalnya sensori integrasi seperti itu. Ini tahapannya adalah pertamanya penyangkalan atau denial. Jadi tidak bisa terima gitu. Lalu ada rasa marah. Kenapa sih ini terjadi? Rasa marah ini bisa dilepaskan ke si anak, bisa juga menyerang diri sendiri. Ini pasti gara-gara saya. Saya bukan ibu yang baik, saya bukan ayah yang baik, saya tidak um, sadar kalau anak saya seperti ini karena saya adalah ibu yang tidak baik, saya ibu yang begini begitu. Lalu ada di sini tahap bergening, di sini kita menemukan gimana langkah selanjutnya. Nah, lalu sampai ke tahap depresi. Depresi ini biasanya ada kalanya menjadi mengisolasi kita sebagai orang tua. Di sini campur aduk rasanya. Ada rasa malu, ada rasa bersalah, dan tadi rasa marahnya. Jadi dari tahap penyangkalan, rasa marah dan bergening mencoba untuk apa ya, mencoba mentutupi lah, sebut saja mentutupi gitu, dan sampai ke depresi ini. Di keempat ini untuk sampai ke tahap penerimaan tidak segampang membalikan tangan. Kenapa? Karena ada tiga hal tadi, ekspektasi berlandaskan ego dan luka batin masa kecil dan juga benturan dengan keyakinan dari keluarga dan juga lingkungan sekitar seperti sosial budaya. Dari sini, dari rasa penyangkalan, marah, dan depresi gitu ya, dan di sini adalah momen kita untuk healing, untuk kembali refleksi ke diri, kenapa saya sampai ini, kenapa saya berpegang teguh pada ekspektasi saya, dan kenapa saya tidak bisa menerima. Bisa lanjut ya. Nah, salah satunya seperti saya bilang tadi, ada stigma negatif neurodivergent. Dan anak-anak neurodivergent itu sering diberi label sulit, mengganggu, atau kurang mampu, atau penghakiman lainnya yang sangat menyakitkan. Ini membuat bukan saja si anak, tapi orang tua merasa terisolasi dan tidak baik, sehingga tidak bisa hadir sepenuhnya untuk anak. Kalau kita tanyakan lagi ke diri kita, ketika kita tidak ketika kita dihantam dengan rasa yang oh, anak kamu tuh mengganggu banget, mengganggu di kelas banget begini begitu. Kamu ajarin dong. Di situ timbul rasanya itu bergejolak. Dengan rasa emosi yang hadir atas penghakiman itu, apakah kita bisa hadir sepenuhnya untuk anak? Dan ini yang harus kita sadarin, emosi apa yang timbul ketika kita dihantam oleh stigma negatif ini. Sebenarnya masalah utama yang dihadapi anak-anak neurodivergent bukan pada mereka. Karena mereka sudah diciptakan dari atas ya seperti itu, ya itulah mereka. Masalahnya adalah bagaimana masyarakat gitu ya, lingkungan sekitar termasuk sekolah memandang dan memperlakukan anak-anak neurodivergent dengan memakai standar neurotipikal. Jadi ada bentrokan di sana. Standar yang berlaku untuk neurotipikal dipakai untuk standar untuk mengukur kemampuan anak-anak dengan neurodivergent. Lalu dengan adanya stigma negatif tadi, orang tuanya yang dihantam. Dengan adanya luka batin kita tidak bisa, kita nggak kuat untuk menghadapi itu karena udah terlalu banyak hantaman dari kecil yang kita pendam secara tidak sadar. Lanjut ya, saya um, kasih pertanyaan dulu ya.
Untuk ayah bunda di sini atau ibu guru, bapak guru, pernahkah ayah bunda merasa dihakimi karena cara mendamping anak? Ketika dihakimi, perasaan apa yang timbul dan bagaimana perasaan itu mempengaruhi hubungan ayah bunda dengan anak? Mau dijawab di chat room atau mau ada yang sharing? Silakan. Bu Mima, maaf, ini sesinya mau diselesaikan dulu materinya atau gimana, Bu? Kita Oh, campur aja, boleh ya? Campur aja di sini. atau mungkin nanti Bu Mima boleh kasih optional di sesi mana mungkin untuk open question gitu ya, Bu. Oh, boleh juga. Jadi Gimana? mau kita lanjut Mm-mm. dulu ya. Kita Oke, lanjut dulu ya. Lanjut silakan ke Bu slide Mima. berikutnya ya. Slide ke-14. Nah, sekarang kita masuk ke inner wound atau ini inner child, luka inner child atau luka batin kita ketika masa kecil. Sebelumnya kita tarik nafas dulu yuk sama-sama. Mungkin ini tuh menjadi trigger atau keingat, jadi bikin sedih atau bikin rasa campur-campur rasanya. Em, Inner wound itu ada macam-macam. Luka batin kita tuh ada macam-macam. Bisa jadi abandonment, diabaikan, tidak dilihat. Tapi di balik semua luka masa kecil itu, terutama yang dikarenakan perlakuan orang terdekat kita atau caregiver kita, pengasuh kita, apakah orang tua, apakah kakek nenek. Ada 4 pertanyaan yang bisa benar-benar dijawab. Do you love me? Apakah aku dicintai? Do you see me? Apakah ya Bunda melihat saya seperti adanya saya? Am I worthy? Apakah saya berharga untuk ayah bunda? Do you hear me? Apakah suara saya ini didengar? Apakah ayah bunda menerima saya ketika saya mengajukan pendapat, bercerita? 4 hal ini di balik semua luka, ada 4 hal ini yang selalu kita pertanyakan. Do you love me? Do you see me? Am I worthy? Do you hear me? Kita lanjut ya. Ini luka yang pertama. Apakah kita dicintai? Ya, ini biasanya, ini saya simpulkan aja, ada banyak sekali, tapi saya ambil yang kira-kira berkaitan dengan pola asuh anak-anak neurodivergent. Merasa tidak dicintai karena merasa dirinya dianggap, kita dianggap tidak memenuhi standar orang tua. Standar pintar, standar cantik, standar ramah, standar penurut, bahkan tidak mirip dengan orang tuanya. Lalu ada penghakiman-penghakiman yang membuat si anak merasa tidak dicintai. Akibatnya apa? Kita menjadi sensitif terhadap penolakan, pengucilan. Ini penting sekali ya, karena um, seringkali orang tua neurodivergent itu dikucilkan karena dianggap tidak mampu untuk mendidik anaknya. Dan um, dan ini menimbulkan trigger. Akibat lainnya adalah kita sebagai orang tua masih membutuhkan validasi eksternal, pengakuan kalau anak kita itu memenuhi standar tertentu. Lalu akibat lainnya dari luka batin ini, kita susah untuk membuat batasan atau bilang tidak. Bahkan
Karena kita tidak bisa membuat batasan itu, kita mengabaikan diri sendiri. Seringkali mengorbankan diri kita demi menyenangkan orang lain. Jadi orang lain dulu, semuanya orang lain dulu. Atau semuanya anak-anak, anak-anak sampai kita tidak peduli dengan kondisi kita sendiri gitu loh. Lanjut ke slide berikutnya. Apakah ayah bunda melihat saya? Ini wound-nya, lukanya, kita merasa diabaikan oleh orang tua. Dan orang tua kita tidak mampu hadir secara emosional. Dan mereka tidak tertarik terhadap kehidupan kita. Tidak pernah bertanya, kalau cerita dicuekin gitu. Dan mereka juga tidak pengen tahu kita itu minatnya apa. Luka batin ini menimbulkan rasa sensitif terhadap perpisahan, takut ditinggalkan, dan juga menimbulkan rasa takut ketika kita dekat dengan seseorang, termasuk dengan anak sendiri, sehingga kita memiliki kecenderungan untuk tidak bisa dekat secara emosional dengan anak. Bisa jadi avoidant atau menghindari anak secara emosional. Tapi ada juga akibat lainnya, kita menjadi codependent dengan anak. Apa-apa maunya sama anak, terus sampai anak yang dewasa juga kita maunya sama anak terus. Jadi susah berpisah gitu dengan anak. Lanjut ya ke slide berikutnya. Apakah saya berharga? Nah ini tuh salah satu luka batin yang sangat menyakitkan sekali karena ketika kecil kita hanya dicintai jika kita memenuhi syarat tertentu seperti memiliki prestasi, keterampilan, atau kecerdasan di level tertentu. Dan sering sekali itu kita dibanding-bandingkan dengan yang anak-anak lain yang lebih oke, lebih pintar, lebih cantik, lebih penurut, lebih ini, lebih itu. Dan sehingga kita merasa tidak berharga. Akibatnya apa? Kita menjadi sensitif terhadap kegagalan, menjadi sangat keras terhadap diri kita. Ketika kita keras dengan diri kita, kita juga menjadi keras terhadap anak. Kita jadi apa ya? Gregetan, tidak bisa sabar untuk anak-anak yang slow learner, yang susah nangkap gitu loh. Belajarnya, perkembangan dalam belajar itu pelan sekali. Dan kita juga jadi sensitif terhadap segala bentuk masukan, kritikan, ataupun perbedaan pendapat. Kita jadi perfeksionis dan pastinya membutuhkan validasi eksternal. Satu lagi, ini tidak ada di slide. Biasanya kita sangat sensitif terhadap perlakuan yang kita anggap meremehkan diri kita. Biasanya kalau udah ada sesuatu yang menimbulkan rasa kalau kita nggak dianggap gitu loh, diremehkan kemampuannya, kemampuan kita menjadi parenting gitu, di situ kita ke-trigger. Lanjut ke slide berikutnya ya. Do you hear me? Apakah saya didengarkan? Nah, ini luka batinnya biasanya itu di keluarga yang otoritatif, yang anak-anaknya itu tidak punya suara dalam keluarga dan pendapatnya tidak pernah didengarkan atau dihargai. Atau orang tuanya itu tidak berminat sama sekali mengetahui apa yang terjadi dalam hidup anak. Kalau cerita dicuekin gitu. Itu akibatnya adalah kita sangat sensitif terhadap penolakan atau juga pengucilannya, dan kita takut mengutarakan pendapat, menghindari atau lari dari konflik. Saya tidak bilang kita harus menghadapi semua konflik, tapi ada kalanya kita tidak boleh lari dari konflik dan harus dihadapi. Karena luka batin ini kita tidak berani gitu. Kita tidak berani berada di dalam satu konflik, termasuk ketika kita harus hadir untuk membela anak kita. Lanjut ya ke slide berikutnya.
the inner works atau um, menyembuhkan diri itu adalah bagian terbesar dari conscious parenting, terutama untuk bagian diri, menyembuhkan bagian diri kita yang merasa tidak cukup baik atau perlu menyenangkan orang lain. Kadang-kadang kita merasa demi menyenangkan orang lain gitu loh, anak kita yang kita korbankan, gitu. Anaknya yang dimarahin. Um, supaya tuh, jadi tuh penting sekali mengkoreksi anak dalam keadaan apapun supaya kita itu diterima di satu lingkungan atau mendapatkan persetujuan dari orang-orang sekitar kita. Dan kita tidak bisa menjadi bebas menjadi diri sendiri atau merasa perlu menjadi sempurna, sempurna lepas dari rasa malu atau bersalah karena menjadi diri kita sendiri. Nah, healing luka batin ini adalah dasar dari conscious parenting supaya kita bisa hadir secara berkesadaran dan bisa ketemu di level anak. Healing luka batin membantu kita menyadari bahwa reaksi emosional kita terhadap anak seringkali berasal dari luka batin di dalam diri, bukan karena perlakuan si anak. Dengan kesadaran ini, kita dapat menerima dan mencintai anak tanpa syarat atau penghakiman apapun. Lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini tuh ada beberapa latihan yang saya buat untuk grup kita. Jadi kira-kira kita mendingan untuk presentasinya kita stop dulu, kita latihan dulu. Gimana? Gimana Bu Ani? Apa kita Boleh, Bu. latihan? Iya, boleh Ya, Bu Mima. ya. Boleh Bu Kita Mima. Gimana latihan baiknya boleh. Mm-mm. mau masuk ke pertanyaan pertama atau langsung masuk ke trigger nih? Kalau pertanyaan pertama kan, pernahkah merasa mendapatkan penghakiman dari lingkungan sekitar? Dan rasanya itu apa? Ketika rasa itu muncul, bisa nggak bertemu di level anak? Atau anaknya malah yang dalam tanda kutip dihantam? Tadi kayaknya di chat ada yang ini dari Ibu Sanas, bukan dihakimi Bu, kadang seperti kurang didukung secara emosional. Oke, Bu Sanas, nih ketika Ibu merasa kurang didukung secara emosional, ada rasa apa yang hadir? Dan ketika rasa itu hadir, bagaimana rasa itu mempengaruhi hubungan Ibu dengan anak? Oke, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Tapi pertanyaannya kita hold dulu, kita fokus ke pertanyaan yang ada di slide dulu ya. Pernah Bu, kadang bisa lebih dekat dengan anak, kadang butuh waktu sendiri. Oke, ini bagus ya kalau bisa menjadi lebih dekat dengan anak dan kadang butuh waktu untuk sendiri. Berarti ada kesadaran bahwa ini Bapak atau Ibu Tuki Marani perlu waktu untuk sendiri. Apa waktu untuk sendiri itu? Untuk memproses rasa yang ada di dalam diri. Iya, oke. Jadi ini tuh bagus. Waktu untuk sendiri itu sebenarnya salah satu bentuk self care di mana kita duduk dengan segala rasa yang ada di diri kita dan kita memproses rasa ini. Jadi kita itu kembali ke rumah di dalam diri supaya kita itu bisa melepaskan bisa memproses rasa yang ada dan kita melepaskan efek negatif yang mungkin muncul dari rasa yang hadir. Misalnya ketika kita mendapatkan penghakiman ada rasa marah. Jadi rasa butuh waktu sendiri untuk memproses rasa marah itu supaya kita tidak memproyeksikan
rasa marah kita ini ke anak kita supaya kita nggak marahin anak gitu. Oke, di sini ada ya. Ada lagi kah yang mau kasih masukan atau sharing, bukan kasih masukan, atau sharing pengalaman? Bisa ditulis di chat room atau nyalakan mic-nya untuk sharing. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke pertanyaan yang ada di slide selanjutnya ya. Slide-nya itu yang latihan, yang identifikasi trigger. Pikirkan momen terakhir ketika ayah bunda lepas kendali pada anak, marah atau berteriak pada anak. Apakah ayah bunda bisa mengenali pola pemicu dan reaksi yang muncul pada saat itu? Lepas. Ya udah ambil sendiri dong. Ah, Ilyas main sendiri dong. Ah, Ilyas. Ah, Oke, ada yang mau sharing? Silakan tulis di chat room atau nyalakan mic-nya untuk berbicara. Baik, teman-teman ada yang mau sharing mungkin dengan Bu Mima langsung, Mas, atau menyampaikan ceritanya mungkin ya Bu Mima ya. Iya, iya, sharing. Raise hand dulu mungkin teman-teman ada yang mau raise hand. Admin ada yang Ah, confirm kah? Oke, ada satu. Ya, yang raise hand silahkan untuk bertanya secara langsung dengan Bu Mima. Assalamualaikum Ibu. Maaf saya belum bisa open cam ya. Ya, halo. iya, iya, dengar Bu. Ibu, saya eh, mungkin itu ada Indonesia itu ya merasa diabaikan. Jadi yang kita tahu anak-anak kita yang itu kan mereka tuh sulit, atensi mereka tuh sulit ketika dipanggil. Memang sih untuk anak saya sudah banyak perkembangan, tetapi ketika saya pakai dan bisa untuk mengambilnya, betul. Kadang-kadang saya mulai terpancing sampai kemudian marah gitu. Saya mengucapkan itu eh, apa kurang perhatian gitu. Maksudnya saya tidak bisa, saya mudah tertrigger sama orang yang suka mengabaikan saya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin pada bisa itu eh, apa ya itu eh, kurang ini ya, kurang mendengarkan ceritanya. Jadi ketika ingin cerita orang tua, ketika mereka jadi saya bertanya solusi ini bagaimana saya menghilangkan itu semua. Memang
saya merasa itu sangat mengganggu Bu, karena terus terang saja dengan cara merasa biasa kan kadang-kadang kita sedikit saja itu ya. Padahal misalnya pas lagi emang nggak fokus ke kita ada diskusi kita langsung ke trigger gitu dan itu sangat mengganggu sekali untuk saya gitu. Khususnya sebenarnya saya kadang-kadang itu sudah mencoba untuk lebih apa menambahkan lah waktu kalau saya ketika trigger itu muncul. Tapi berulang kali kadang-kadang balik lagi gitu. Mungkin Ibu bisa kasih solusi pada saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ketika ibu merasa diabaikan gitu loh, langsung em, marah, responnya marah, merasa diabaikan, responnya marah, dan ini menjadi satu pola gitu. Seperti itu ya Bu Sanas ya. Em, jadi itu ketika merasa diabaikan, merasa tidak dihargain, ke-trigger, lalu keluar marah. Jadi polanya diabaikan, tidak dihargain, lalu marah. Oke. Ketika ibu ketika ibu merasa diabaikan atau dihargai, ada rasa apa yang muncul? Emosi apa yang muncul? Nah, bisa nggak ibu merasakan emosinya? Marah, emosinya itu kan marah ya. Marahnya ini ketika ibu marah, badan bisa connect nggak dengan badan? Atau marah dulu, hilang? Nggak berasa badan, nggak berasa apa, lepas aja gitu marahnya. Begitu lepas, Bu. Kenapa? Kenapa Seringnya Bu? lepas, Lepas Bu. aja, lepas. Iya, Jadi nggak sadar ketika Oke. Jadi ketika marah tidak sadar badannya. Jadi itu um, seperti itu automatic response. Ada um, disasosiatif gitu ya, tidak terkonek dengan badannya. Karena kenapa Bu? Ketika kita marah, sebelum kita marah itu biasanya badan kita itu mengirim sinyal dulu. Entah dadanya yang berdegup kencang, entah rahangnya mengeras, entah bagian mulutnya yang rasanya itu kayak gimana gitu loh, kayak mau ngunyah sesuatu. Entah daerah tenggorokan tercekat. Kita bisa merasakan sebenarnya. Tapi karena kita punya luka batin masa kecil, salah satunya adalah tidak diizinkan untuk merasakan emosi kita. Kita terlepas dari rasa emosi ini dan terlepas merasakan badan kita. Kita lari dari sensasi yang hadir di dalam tubuh. Sehingga ketika kita marah, kita kehilangan kontrol. Contoh lainnya, itu ada kan sering di sosmed tuh orang marah-marah, udah dewasa gitu, tiba-tiba marah meludah aja dia gitu, meludah. Sebenarnya itu seringkali dilakukan tanpa kesadaran, Bu. Lepas aja gitu. Jadi ketika marah yang muncul itu ya ketika trauma atau luka batinnya terbentuk. Jadi bukan diri dewasa. Nah, bagaimana caranya untuk keluar dari pola ini, merasa diabaikan atau merasa tidak dihargai, lalu lepas marah tanpa sadar marah. Jadi marahnya tidak terkontrol gitu ya. Yang pertama dilakukan adalah kembali ke tubuh. Always go into the body. Selalu rasakan tubuhnya. Cara yang tercepat adalah bernafas. Melatih pernafasan kita. Ketika kita bernafas, rasakan semua tubuh, sensasi apa yang ada di dalam tubuh. Itu latihannya. Tapi ketika terjadi merasa diabaikan gitu loh, ketika dicuekin anak, udah dipanggil-panggil anaknya nggak mau noleh nih gitu. Lalu kita capek, kita lagi capek gitu. Nah, ketika itu bisa lepaskan fokus kita dari anak yang nyuekin kita itu, caranya bisa mengalihkan pandangan anak di depan nih. Kita alihkan pandangan gini, cepat aja gini. Untuk membawa kesadaran kita
melepaskan kesadaran kita dari si anak dulu, lepas dulu. Jadi kita jangan fokus ke si anak. Cara kedua, cara ketiga, uh, menyingkir sebentar dari si anak. Misalnya baru pulang kerja, pergi ke sudut lain di rumah gitu ya, taruh tas, ketika itu bernafas, selalu bernafas. Kenapa? Bernafas secara sadar. Ya kita kita memang bernafas, tapi kita bernafas kita itu kan secara otomatis ya. Kita tidak pernah mengkontrol, sudah terjadi aja otomatis. Ketika kita bernafas dengan sadar, tarik nafasnya, rasakan udara masuk ke dalam hidung, lepas pelan-pelan. Tidak perlu um, tidak perlu apa ya terlalu diatur dulu untuk pertama. Kalau bisanya cepat, itu dengan merasakan udara masuk ke dalam hidung dan udara keluar dari hidung itu membawa kesadaran kita ke saat ini. Jadi kita tidak kembali ke masa kecil kita ketika luka kita itu terjadi. Itu membawa kesadaran kita. Jadi kita mindful gitu loh. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian ya terapi inner child-nya. Ini luka batinnya di mana? Luka batinnya memang tidak pernah didengarkan hmm, oleh orang tua. Tapi luka batin itu sebenarnya kompleks gitu loh. Itu adalah salah satunya dan ketika terapi nanti akan ditemukan inner child-nya ibu itu butuhnya apa. Si inner child-nya, kebutuhan inner child-nya ini yang dipenuhi, yang digali lagi dalam terapi dan nanti dalam perjalanan healing ibu, Ibu Busanas bisa menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan si inner child-nya. Kira-kira gimana, Bu? Apakah saya menjawab pertanyaannya? Ada yang mau bicara kayaknya ya? Oke, dulu kayaknya Bu Tuki tadi udah raise hand. Oh, oke, kita lanjut ke Bu Tuki ya. Ya, Bu Tuki, silakan. Oh, oh. Ya, Halo, Assalamualaikum Ibu, Bapak semua, Waalaikumsalam. kalau ada Bapaknya. Izin untuk sekedar sharing. Assalamualaikum Bumi, maaf terpental. Waalaikumsalam, Bu Ya, Tuki. baik Bu. Eh, Kalau mengingat trauma masa kecil ya Ibu, rasanya saya mengalaminya sendiri. Dan inginnya ya ke anak saya itu mungkin lebih dari saya yang dulu. Jadi saya kalau marah tidak terkendali itu saat anak mengambil sesuatu tanpa izin, Bu. Hmm. Itu saya sangat marah sekali, bahkan bisa memukul lah dulu ya, waktu belum tahu ilmunya. Namun setelah anak menangis, rasa saya itu gak sampai hati. Kok bisa ya saya? Tambah satu lagi, kok bisa ya? Eh, eh, kok bisa ya saya itu melakukan hal tersebut ke anak saya sendiri kan seperti itu ya Bu. Mm-mm. Jadi kadang saya kalau anak sudah menangis, saya minta maaf ke anak saya. Maaf ya, nak, mama tadi lepas kontrol karena ya itu keadaan mama yang tidak suka apabila abang atau kakak mengambil sesuatu tanpa izin. Nah, seperti itu saya beritahu ke anak, Bu. Nah, itu satu. Yang kedua, saya kalau sudah banyak kanan merasa tidak dianggap ya Bu ya. Kadang-kadang kan ada juga masa kita seperti itu ya. Sudah lelah, Ya. merasa tidak dianggap. Itu saya lebih condong suka pergi ke
pertokoan atau mall, itu saya jalan melihat-lihat orang yang berbelanja, melihat mereka itu bahagia gitu. Hmm. Nanti saya keluar dari mall itu setelah sekian jam saya mungkin keliling-keliling itu rasa saya jadi lebih baik, Bu, gitu. Hmm. Jadi saya merasa lebih bisa, artinya lebih bisa mengatasi rasa kecewa saya yang tadi gitu. Jadi saya lebih Hmm. rasa senang gitu. Apakah itu termasuk eh, metode untuk mengatasi, ya artinya healing kita lah untuk mengatasi masa-masa tidak nyaman kita, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih sharingnya Ibu Tuki. Untuk yang kedua dulu ya, pertanyaan kedua, ketika tidak dianggap atau lelah, Pak, um, apa Ibu pergi ke mall untuk jalan-jalan, rasa kecewa atas tidak dianggap ini um, bisa hilang dan Ibu bisa happy kembali. Apakah ini bisa dianggap untuk healing? Ya, kalau ibu merasa bisa kembali lagi ke rasa apa ya, rasa happy, tenang gitu ya. Itu adalah bagian dari healing, bagian self care ibu ya jalan-jalan di mall itu, melihat orang happy, ibu juga ikutan happy. Itu bagian dari healing ibu. Sebenarnya bagian healing itu gimana caranya? Healing itu tuh ada banyak cara, tapi tidak ada one size fits all. Tidak ada satu metode healing yang berlaku untuk semua orang. Karena orang itu unik, healingnya juga harus disesuaikan dengan orang tersebut gitu loh. Kalau ibu cocoknya untuk jalan-jalan, ya apakah jalan-jalan ini menyelesaikan luka batin ibu? Iya dan tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena ibu kan tadi bilang ketika tidak dianggap. Do you see me? Am I worthy? Apakah saya berharga? Gitu. Ini tuh ibarat kata itu tangisan dari inner child kita, dari diri kecil kita. Nah, kalau kita pertanyakan lagi, kenapa diri kita kecil kita itu menangis? Apa yang diri kecil kita butuhkan ketika dia menangis. Nah, pertanyaan ini yang harus digali melalui bisa jadi ibu journaling menemukan jawabannya sendiri, bisa jadi ibu meditasi atau berdoa menemukan jawabannya sendiri, bisa jadi melalui terapi. Tapi kalau untuk jalan-jalan, untuk healing si inner child-nya benar-benar healing, sifatnya temporari, Bu, sementara. Jadi balik lagi. Nanti ketika muncul tidak dianggap lagi, trigger lagi harus jalan-jalan. Kabur lagi, Ya, jalan-jalan. Balik rumah happy. kalau saat ini sudah bisa ini Bu memanage. Kalau saya merasa seperti itu, saya sudah bisa yang tadi Bu pergi Hmm, sholat atau lebih condong untuk hmm. meditasi. Karena saya juga kan eh, belajar untuk bagaimana self healing terapi untuk orang lain juga gitu. Jadi Ah, saya iya, lebih iya. condong lebih mefokuskan ke diri saya untuk positive thinking dulu supaya tidak menimbulkan efek negatif ke diri saya ataupun ke orang lain terutama ke anak saya yang ya tidak bisa dipungkiri ya Bu kalau kita ini kan setiap hari pegang anak artinya kelelahan kita Mm-mm. atau tekanan batin kita itu akan mencari sasaran kan Bu ya seperti itu biasanya. Ya, Nah, benar, benar, takutnya benar, saya benar setuju. Ya. lepas kontrol, berbicara yang kurang sopan ke anak juga, rasanya itu akan menyakiti hati anak kita juga. Itu saja, Bunda. Iya, iya. Terima kasih sharingnya, Bu Tuki. Sama-sama, Ibu. Satu lagi pertanyaan yang pertama tadi yang memukul. Sampai apa sekarang masih memukul, Bu? Tidak, Bu, tidak. Dulu karena belum tahu ilmunya ya, Bu. Oh, Saya itu iya. merasa begini loh, Bu. Saya tidak ingin anak saya nantinya terbiasa mengambil sesuatu tanpa izin. Jadi takutnya kalau saya pernah mengalami begini Bu, saya menyukai sesuatu barang, itu saya alami sendiri.
Terus mengambil tanpa izin itu tadi dan menjadikan saya itu tertekan. Tertekannya gini, saya merasa berdosa, kan begitu. Ya namanya anak-anak masih kecil ya Bu ya, tapi entah Ya, kenapa saya merasa seperti itu, menyadari diri sendiri bahasanya itu tidak baik tanpa teguran dari orang tua saya atau dari orang lain gitu. Dan saya hmm, mengembalikan ke orang yang memiliki dan saya bilang maaf ya, tadi tuh saya suka barang ini dan ingin dan jadi saya setelah menjadi seorang ibu itu muncul dengan sendirinya Bu, karena itu mungkin tertanam di otak kecil saya gitu. Jadi begitu iya. anak saya melakukan hal tersebut yang tanpa ampun lah kalau saya kalau daripada kamu dihukum sama Allah lebih bagus mama yang hukum kan begitu istilahnya gitu kan. Nah, jadi tapi saat berkembangnya waktu saya sudah tahu ilmunya, saya tidak pernah memukul lagi, saya lebih condong eh, berbicara lah, berbicara ke anak, terus membuat komitmen apabila itu dilakukan nanti seperti ini dampaknya, terus apa nanti anak saya akan mendapatkan konsekuensi seperti apa itu yang saya sampaikan, Bu. Oke, ya. Terima kasih sharingnya Bu Tuki dan Sama-sama, juga Ibu. Alhamdulillah ya sudah tidak memukul lagi. Iya, Bu. Ada yang mau bertanya atau sharing lagi? Oh, ini ada pertanyaan dari chat room. Dikatakan bahwa perfeksionisme merupakan salah satu efek dari inner child. Am I worthy? Apakah semua perfeksionisme berasal dari luka batin tersebut dari Ibu Dia? Terima kasih Ibu Dia pertanyaannya. Kebanyakan perfeksionisme itu bagian dari luka batin. Jadi perfeksionisme itu merupakan mekanisme adaptasi yang ditumbuhkan ketika yang kita pupuk ketika kita masa kecil. Jadi kita beradaptasi bagaimana caranya kita supaya tidak bikin salah, supaya perfect gitu ya, sempurna agar kita dicintai dan diterima, didengarkan oleh orang tua kita. Bisa jadi bukan dari luka batin. Jadi itu memang um, dari dalam diri aja kepengennya gitu. Terutama untuk anak-anak ADHD nih. Anak-anak ADHD ini memiliki kecenderungan yang saya amati uh, untuk menjadi perfeksionis gitu. Karena dari dalam mereka banyak dari dalam diri mereka itu mereka adalah apa ya strong will children. Jadi punya kemauan yang keras banget. Jadi kalau maunya harus bentuknya sama, harus begini, saya mau gini. Jadi sangat rigid gitu. Untuk anak-anak neurodivergent dengan rigiditasnya ini menjadikan mereka perfectionism karena memang ibarat kata sudah um, brain brainnya wire seperti itu sudah apa diciptakan seperti itu dari um, uh, cara berpikirnya fungsi fungsi otaknya gitu. Adakah pertanyaan yang lain? Um, saya tadi ada beberapa muncul di layar layar Zoom. Um, ada yang nangis. Nah, kira-kira mau sharing nggak? Kalau nggak mau sharing juga nggak apa-apa, cuman saya undang untuk sharing, mana tahu ada yang ingin disampaikan. Mungkin berat Bu Mima untuk menyampaikan secara apa namanya secara langsung gitu mungkin Bu Mima. Tapi mungkin teman-teman ada yang mau nanti mungkin melakukan sesi sharing mungkin dengan langsung Bu Mima atau mungkin secara garis besar ya. Gitu ya Bu Mima. Iya, atau secara garis besarnya. Secara garis besar aja cerita juga mungkin boleh. Silahkan ada yang mau sharing tentang mungkin permasalahannya atau mungkin kita masih ada sesi oh nih dari Budia.
Adakah tips untuk how to handle strong wild, Bu Mima? Strong will ya. Um, Kalau strong will, anak-anak Strong strong willed. will ya. Ya, terima kasih Bu Dia pertanyaannya. Anak-anak strong will ini itu luar biasa, luar biasa. Terutama ketika mereka itu masih kecil ya, karena uh, apa namanya belum bisa relate lah gitu. Masih susah untuk berkomunikasi atau untuk anak-anak neurodivergen yang memang memiliki keterbatasan kosakata dan bahasanya mereka ya dengan melakukan apa yang mereka mau. Tipsnya adalah untuk strong will ini tuh kembali lagi kalau pakai cara conscious parenting ya. Ketika anak mau sesuatu, sebut saja anaknya ketika menggambar, uh, anak menggambar awan, awan putih, anaknya mau gambar dengan warna hitam. Nggak mau pakai cara apapun juga, pokoknya awan hitam. Aku lihatnya awan itu hitam kok, Bunda. Bukan langit itu kadang-kadang abu-abu, kadang-kadang iya, tapi bagusnya begini misalnya. Eh, Anaknya nggak mau mundur nih, nggak mau mundur misalnya dikasih tahu. Ya, kembali lagi secara proses parenting, kita mengartikan apa ketika anak tidak mau menerima saran kita. Nah, itu kan kemauan mereka kalau untuk menggambar, salah satu contoh. Tapi untuk sesuatu ketika mereka terjun di sekolah gitu loh, ketika mereka masuk ke sekolah, kan itu ada peraturan. Kaos kaki sekolah harus pakai warna putih. Ternyata anaknya nggak mau warna putih, putih polos gitu ya. Ternyata maunya warna pink, harus ada pitanya. Nggak mau gimana pun caranya nggak mau. Ini kan susah sekali bentrokannya. Di sini yang pertama kita mengajak kalau anaknya bisa berbicara, kita bisa tanyakan kenapa dia mau ngotot pakai um, si kaos kaki pink. Padahal peraturannya warna putih gitu. Kita ajak komunikasi. Dia keluarkan dulu alasannya apa. Nanti kita masukin alasannya, dicari jalan tengahnya. Kalau kita strong will ini tidak bisa dipaksa. Semakin dipaksa, semakin berontak. Makanya kadang-kadang terutama untuk anak-anak ADHD ya, banyak anak ADHD itu adalah anak-anak strong will. Lalu dari orang tua kita, orang tua ini juga ibarat kata tadi inner child-nya, balik lagi ke inner child, berbeda pendapat tidak bisa terima. Jadi bentrokan gitu loh, anaknya maunya ini, ibunya mau ini. Lalu keluar munculnya ketika remaja ditemukan si anak ADHD itu adalah ODD, oppositional defiant disorder ODD. Ya gimana ODD ini tidak muncul kalau anaknya yang strong will ini berusaha di mold gitu loh, berusaha dikendalikan, dia akan berontak. Caranya bukan kita mengikuti mereka, tapi kita mencoba dengan berkomunikasi. Tipsnya tidak ada satu tips yang bisa, satu tips untuk semuanya gitu loh, berlaku untuk semuanya. Tapi dengan komunikasi ini kita bisa mencoba nego si anak. Komunikasi yang persuasif. Kita dengarkan dia dulu dan melatih si anak untuk mendengarkan kita. Tapi tidak bisa dipaksa. Untuk anak-anak neurodivergen ini semakin dipaksa, semakin berontak. Mayoritas seperti itu. Terutama anak-anak adik-adik. Ya handle-nya pertama kita harus benar-benar bisa stabil di rasa kita dulu. Ketika si anak bilang, ah
atau menjawab, ah mama sok tahu, itu dulu dibenerin. Kitanya dulu bisa tenang menghadapi si strong will ini yang nggak mau mendengarkan kita, sehingga si kita tidak ke-trigger. Satu, inner child-nya dulu, inner child luka batin kita sadarin dulu, sehingga kita bisa merasakan reaksi. Reaksi dari anak yang nggak mau ngikutin kita. Kita bisa identifikasi emosi yang timbul saat itu, dan kita regulasi emosinya dari dalam diri kita dulu. Tapi kalau untuk merubah anak strong will ini, terutama kalau sudah sampai usia remaja, iya saya nggak punya tips. Jujur aja saya nggak punya tips selain komunikasi secara persuasif dan coba nego. Dan tapi kalau di sekolah gimana kalau maunya gini? Misalnya dia dia maunya dia gitu loh, peraturan sekolah beda. Biarkan dia menghadapi sekolahnya dulu. Kayaknya berat banget ya. Aduh, gimana dong? Gimana dong nanti kalau dia diskors dari sekolah, nanti dia sekolahnya gurunya mencap dia anak ini. Kembali lagi ke reaksi kita atas perlakuan sekolah terhadap anak, konsekuensi yang ditimbulkan terhadap anak yang tidak mau menurut karena dia maunya kemauannya dia sendiri. Ya, di situ kita harus mengelola emosi kita dulu. Kecuali anaknya misalnya di sekolah dipukul gitu ya, kita kan harus involve gitu ya, gitu. Saya cuma bisa saran seperti itu, Bu. Tapi untuk merubah anak strong will ini, saran saya jangan dirubah. Karena ada masanya strong will ini yang membuat mereka berhasil nantinya ketika mereka dewasa. Entah di pekerjaan mereka, entah di bisnis mereka gitu. Oke deh, Bu Mima. Bu Mima, makasih ya tadi jawabannya. Mungkin masih ada tambahan Bu Mima untuk jawaban Bu Dia? Sejauh ini itu aja dari saya. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu. Oke, Alhamdulillah. Memang teman-teman sesinya Bu Mima ini sesinya berat kalau kita masih punya problem-problem yang berhubungan dengan inner child atau mental health kita. Sehingga apa, ketika kita mau gali lebih dalam tuh kadang-kadang banyak banget yang sampai ada batasan tuh ada beberapa teman-teman di sekolahku nih Bu Mima itu sampai kayak Hmm. aku tuh udah nggak kesentuh, nggak bisa nangis, aku nggak bisa keluarin permasalahan yang terjadi. Jadi itu kayak sudah menjadi lumrah. Apakah ini impact daripada terlalu dalamnya luka inner child ataukah memang sudah apa ya bahasanya sudah tingkatannya sudah bahasanya pasrah ataukah memang sudah makin bermasalah? Nah, ini mungkin pertanyaan Bu Mima. Sebelum saya nanti lanjut ke pertanyaan yang ada di chat, kolom chat. Bisa jadi, Bu, bisa jadi sudah ke Mm-mm. level pasrah, bisa jadi ini avoidant, menghindari. Oke. Jadi Mm-mm. menghindari dari rasa yang eh, Sakit itu mungkin ya. sangat sakit. Jadi ada numbing di situ. Numbing itu menghilangkan gitu. Jadi gimana caranya deh biar nggak ngerasain gimana caranya. Jadi dipendem gitu loh, Dan dipendem ini sebenarnya rasa. bahaya ya Bu Mima ya. Bahaya banget ya kalau dipendem banget gitu ya. Sangat bahaya karena kemungkinannya ada dua. Pada suatu saat ibaratnya kita itu tutup botol gitu ya, tapi Mm-mm, airnya mm-mm, ngalir terus gitu loh. Airnya sudah mm-mm. tumpah meruah gitu di dalam botol ini kita paksain tutup kan suatu saat itu dia bisa apa Meledak karena ya. meledak gitu loh. Meledak ketika meledak itu bisa Mm-mm. jadi marah, marah yang meledak-meledak atau bisa Yes, jadi yes. Mm. collapse shock gitu ya, Ya, bisa ya. jadi pingsan gitu loh, bisa jadi em, apa namanya, yang kedua itu yang pertama ya, eh, Mm-mm. efeknya secara emosi. Yang kedua itu bisa jadi penyakit. Ya, Dalam ya, ya. bukunya Dr. Gabor Mate, ini bukunya The Myth of Normal, mitos normal.
Mitos normal ini sering sekali misalnya mengabaikan rasa atau emosi yang ada. Ada udah gitu aja sih, kenapa jadi ribet sih gitu. Itu aja dirasain gitu. Akhirnya kita numbing kan, lari dari rasa. Yes. Tapi rasa ini, emosi ini harus diproses. Kalau nggak terpendam di tubuh. Terpendam di tubuh pada suatu saat menjadi penyakit. Dalam bukunya The Myth of Normal juga, Dr. Gabermati itu menemukan ketika dia menjadi dokter di satu rumah sakit, ada namanya ALS. ALS itu saya lupa apa namanya gitu ya, ALS gitu ya. Semua penderita ALS ini adalah people pleaser, orang-orang yang Yes. menyenangkan orang lain. Jadi nggak tidak punya boundaries, nggak bisa bilang no gitu, nggak bisa bilang no sama sekali. Dan orang-orang autoimun, terutama orang autoimun, penderita autoimun, kebanyakan adalah perempuan. Itu dari rumah sakitnya Dr. Gobur Mati, dia menemukan itu. Mayoritas perempuan. Dan penderita si autoimun ini, dia menemukan, Dr. Gabur Mate itu menemukan mayoritas juga people pleaser. People pleaser yang benar-benar nggak no boundaries. Dan mereka menyimpan emosi dan rasanya di dalam diri, jadi nggak bisa keluar gitu. Dan bahaya yang Kadang-kadang kan, kedua, ya gitu. Gimana Bu Ani? iya kadang-kadang karena pressure ini adalah Bu Mima, kadangnya adalah keluarga atau Ya, berasal dari keluarga, sehingga yang terjadi adalah lebih seringnya apa tuh? Memaksakan diri kita untuk akhirnya kayak nerima, ya habis gimana ya keluarga. In case kita no option terhadap keluarga kita misalnya, terhadap pilihan yang harus kita buat terhadap keluarga kita akan pilihan masa depan dia atau misalnya permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga memaksa diri kita mm, untuk tadi jadi people pleasure ya ya, itu Bu Mima. ya. Kalau dari keluarga ini susah ya. Kalau saya bilang lepasin aja, kok rasanya nggak Hmm, pantas gitu loh. Saya juga mau nyaraninya sebagai orang Indonesia gitu ya. hmm, Kita kan hmm, menjunjung tinggi keluarga. Tapi juga kalau nggak dilepas menyakiti gitu loh. Jadi kembali lagi kita ke dalam diri. Semuanya harus kembali ke dalam diri. um, ya, Caranya ya kita refleksi diri sejauh mana kita mau terlibat dengan keluarga ini dan sejauh mana kita membiarkan diri kita tersakiti. tersakiti. Hmm, 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 Tersakiti atau tersakiti. Kita hmm, punya power untuk menjauh. Pertanyaannya yang bisa kita pertanyakan adalah misalnya contohnya gini ya. hmm, hmm, Dengan mempertahankan hubungan dengan anggota keluarga ini, apakah itu membantu kita untuk berkembang? Apakah berhubungan dengan anggota keluarga itu memberikan kenyamanan secara psikologis untuk kita atau malah menyakitkan? hmm. Ya, memang tidak nyaman ya. Dari jawaban Eh, itu mudah-mudahan hmm, hmm, bisa ditemukan kita bisa membuat keputusan yang mana. Terutama ketika ini sudah berkaitan dengan anak gitu. ya, ya, Sejauh mana kita ingin mempertahankan hubungan dengan anggota keluarga dan seberapa besar kita mengizinkan anggota keluarga kita ini untuk hmm, hmm, dalam tanda kutip mempengaruhi kondisi mental kita dan anak kita. hmm. Hmm. Berat nih Bu Mima Ya, jawabnya. berat. Tapi Kalau mungkin saya sambil, mm-mm, mm-mm, ya kalau saya bilang kayak gitu loh, harus terapi nggak? mm-mm, Karena orang nanya sekarang kan itu kayak di thread IG gitu ya, banyak yang ini harus mm-mm, terapi mm-mm, psikologis, harus terapi psikologis itu membantu menemukan jawaban. Terapi psikologis atau coaching tidak membuat kita bisa
menemukan jawaban. Hmm, Tapi ya, terapis terapi itu bisa membuat kita kuat atas menghadapi ya. jawaban, kuat Hmm, menghadapi dan ketika kita menemukan jawaban di diri kita sendiri, harus diri kita sendiri hmm, yang menemukan hmm, jawaban. hmm, Kita hmm, bisa hmm, hmm, diskusi hmm. jawaban itu gitu loh. Ketika Ya, jawabannya ya. iya nih harus putus hubungan sama anggota keluarga, kita bisa legowo gitu loh, Hmm, hmm, hmm. Jadi gitu. memang Bu Mima, yang sering saya lakukan adalah melakukan refleksi, refleksi, refleksi. Sering melakukan refleksi itu membantu sekali ketika saya berefleksi, meningkatkan kesadaran saya dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan kesadaran saya bahwa in case-nya adalah kita harus membantu diri kita sendiri in case-nya. Kalau kita Ya, nungguin orang lain yang mau bantuin, kadang-kadang kan another perception ya. Karena kadang-kadang ya, luka-luka seperti itu adalah hal-hal yang kita harus bantu. Sejauh apa untuk melakukan refleksi? Mungkin tadi kata Bu Mima ya, helpingnya adalah ya sering-sering refleksi dan itu benar-benar worth it sih Bu Mima. Benar sih. ya, Aduh, Bu Mima, kita lanjut ke pertanyaan karena kita waktunya hanya tinggal 30 menit dan kebetulan juga kondisi saya lagi nggak oke, baterainya 14%. Tapi saya masih semangat banget walaupun tadi sambil jalan kaki geret-geret koper nih masih semangat pengen dengerin Bu Mima. Ada pertanyaan kita jawab yang di chat ya Bu Mima ya. iya, Berat bener deh ngomongnya sama publik. Rentan cengeng nantinya mana lagi nyusuin Bu. Bu Mima mau bilang makasih ya untuk Bu Mima. Masya Allah. Karena sekarang saya belum siap menghandle emosi yang mungkin muncul ketika saya bicara. Saya mau tanya ya Bu Mima, mohon berkenan dijawab. Anak saya didiagnosa autistik ringan berusia 4,5 tahun dan belum bicara dua arah. Meskipun ringan dan setiap terapi selalu dibilang progresnya baik, saya tahu dia tetap ada bedanya dengan anak neurotipikal. Keadaan ini saya terima dengan rasa syukur kepada Tuhan, suami saya pun. Namun mertua saya memperlihatkan sebaliknya. Anak saya dibandingkan dengan sepupunya. Saya juga menangkap gestur yang kurang nyaman dari mertua ketika berdekatan dengan anak saya. Saya tidak bisa mengontrol respon orang lain. Nah, ini in case ada kasus juga pernah kita sharingkan ini ya Bu Mima ya. iya, Namun saya ingin iya, menjaga anak saya dari penolakan. Karena sering banget ya, orang tua denial akhirnya karena penolakan lingkungan sekitarnya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ketika saya harus dihadapkan dengan mertua atau lingkungan seperti ini. Nah, ini banyak banget nanti Bunda jangan lupa masuk ke grup community, nanti bisa saling sharing di dalamnya sambil mendengar jawaban Bu Mima. Silakan Bu Mima. iya. Ya, em, terima kasih Bu Winda ya, Mama Omio. Peluk dulu dong untuk Bu Winda, Mama Omio ini tuh berat ya, berat banget karena kenapa? Ini seperti yang kita bahas ini dari anggota keluarga. Ini apalagi mertua gitu ya, mertua sangat sensitif. Kembali lagi ke luka batin tadi Bu, yang ada di pipi, di pipiti um, ada yang membanding-bandingkan luka batin. Jadi mengerti dulu kalau mertuanya Bu Winda itu masih bawa beban dari masa lalunya. Dia yang membanding-bandingkan itu adalah bagian dari inner child-nya. Karena dulunya mengalami juga dibanding-bandingkan. Jadi itu kalau kalau anak sekarang bilang tuh yang apa namanya generasional trauma yang berulang lagi. Nah, ini harus diputus supaya tidak tertular ke anak kita, supaya tidak tertular ke ibu. Nah, cara menghadapinya bagaimana? Cara menghadapinya, yang pertama, Ibu Winda harus benar-benar kuat di dalam diri dulu. Si sadarin dulu inner child-nya ini lukanya di mana. Ketika dihadapkan pada pembandingnya ini, ibarat kata, ke-trigger nggak?
Trigger bukan hal yang buruk. Trigger, tidak ada trigger yang berasal dari luar. Waktu pertama kali saya dengar Dokter Shefali bilang gini, rasanya masa sih gitu. Jadi trigger ini dan Gabor Bate juga bilang hal yang sama. Tidak ada trigger yang berasal dari luar. Trigger itu terjadi karena kita punya bom waktu di dalam diri yang siap meledak kapan aja. Kita punya peluru di dalam diri yang siap ditembakkan kapan saja. Ketika kita tidak punya peluru atau bom waktu yang namanya luka batin atau luka inner child, kalau kita punya pistol ke trigger nembak, tidak ada peluru yang keluar, ya kosong aja gitu, ke trigger tapi klik gitu doang gitu, nggak sampai meledak. Nah, ini yang harus disadarin dulu. Ibu menghartikan diri ibu apa ketika Ibu Winda, anak Ibu Winda dibandingkan dengan sepupunya. Kalau sudah muncul interpretasi ketika anak ibu dibandingkan dengan anak yang lain dan muncul interpretasi misalnya anak saya uh, tidak seperti anak yang lain. Anak saya bermasalah. Interpretasi seperti itu atau uh, saya tidak atau saya bukan ibu yang baik sehingga anak saya seperti ini. Bisa jadi itu adalah trigger, namanya sudah ke trigger. Again, kalau kita sudah ke trigger dan ada emosi, rasa yang muncul di situ, ini ada inner child. Ini yang harus kita refleksi diri. Jadi ketika inner child luka batin atau inner child wound-nya ini sudah healing atau dalam proses healing, meskipun dibanding-bandingkan, pembanding itu tidak menjadikan kita bereaksi apapun, tidak ada rasa yang muncul. Jadi kalaupun muncul sedikit sebentar gitu loh, tidak mempengaruhi kita secara mental. Nah, kalau kita punya trigger, gimana caranya? Kita tidak bisa healing di dalam lingkungan yang terus-terusan men-trigger kita. Bukannya apa-apa. Ibarat kata kita belum kuat gitu loh. Ibarat kata anak kecil adu jotos sama orang dewasa. Belum kuat secara mental. Secara psikis kita belum kuat untuk menghadapi si orang-orang yang men-trigger kita. Cara Oh, satu-satunya udah. Sama. menjauh atau jaga jarak. Dan ini memang susah sekali. Dari sini dibutuhkan komunikasi dari hati ke hati antara ibu dan suami. Karena mertua kan ibunya suami. Dan kita kan tidak bisa secara gimana ya, kita nggak bisa aku nggak pengen ketemu ibumu nanti suaminya tersinggung. Jadi ini benar-benar harus heart to heart sama suami, ngomong dari hati ke hati, ini kondisinya seperti ini, nanti lihat reaksinya secara keluar. Kalau suaminya nggak bisa, ya kembali lagi ibunya yang harus kuat dengan cara healing si inner child-nya tadi gitu. Kira-kira terjawab nggak, Bu Winda? Mudah-mudahan Ya, menjawab mudah-mudahan pertanyaan ya. terjawab ya. Bu Mima, Ya, ya, Bu Ani Bu nge-lag Ani ya. frozen ya? pertanyaan Atau yang tadi baru baterainya ke atas. habis? Karena saya tinggal 10% teman-teman. Oke, Tapi oke, saya oke excited ya. banget pengen melanjutkan ini semua. Kita lanjut ya.
Bu Mima izin share ya. Ya, Saya secara tidak sadar ya, ada inner child. Ini dari Bucen Dana kayaknya. Bucen ya. Lalu ya. eh waktu zaman masih single nggak paham nih inner child-nya. Tapi sayang sekali ya. Namun ada yang aneh saat saya memeluk, saat meluk itu saya mencari jawaban. Berjalan waktu menceritakan saat saya ada di perut ibu saya dan bagaimana saya disayang. Setelah saya tersadar bahwa inilah yang selama ini saya cari. Ternyata ini yang dinamakan inner dan situ saya nangis. Saya menyadari bahwa inilah inner yang saya bawa tanpa sadar. Dari itu menerima dengan sadar saya pun bahagia dan ada vibrasi. Oke, mungkin ini yang diceritakan Bucen adalah lebih kepada tahapan ya Bu Mima ya. Cara Ya, beliau ya. mendapatkan Kelihatannya inner ini sharing child-nya. ya. Hmm. Hmm. Tapi sharingnya Bucen ternyata sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Keren banget Bucen. Oke, Ya, Bu Mima kayaknya kita masih ada sesi yang mau tanya nih secara langsung atau mau ya. sharing. Eh, Ini Bu ada Bu Okta pertanyaannya, apakah Sanas jika siap? inner child Open Bu Sanas, oke mic, mau Bu Sanas, Mbak oke Sanas. ya. Hmm, aku kalau Mbak Okta nanti bisa dijawab, eh, dijawab nanti. Kita open mic Oke, dulu untuk Bu Sanas. Maaf Mbak Okta bukan bermaksud untuk mendahulukan. izin ya Bu Okta. Mm-mm. Mungkin Siap, Mm-mm. siap. Ada boleh sesinya Maaf ya tersendiri Mbak itu. Okta. Oke, kita Siap, siap. lanjutkan buat Bu Sahnas dulu. Silakan Mbak Sahnas mau bertanya langsung. mungkin Monggo. dari Tomwil tadi Bu. Jadi saya jadi ingat saya punya em, sepupu. Jadi sepupu saya itu dulu waktu kecil memang dia punya strong yang amat kuat. Tetapi orang tuanya sendiri itu eh, lahir dari keluarga yang kurang berkecukupan lah gitu ya, bisa dibilang. Jadi tapi sepupu saya ini strong will-nya itu benar-benar strong will banget. Kayak misalnya waktu SMA dia tuh pengen jadi fotografer, dia mulai dari bawah sekali ikut-ikut hunting dan nggak punya kamera sama sekali gitu ya kan. Bertekad untuk menang supaya dapat kamera, tetapi seringkali saya melihat tante saya itu sering sekali mengunderestimate seperti nggak usah deh kamu ikut-ikut kayak begitu kan mahal, mama nggak punya uang begitu kan. Jadi lambat laun yang saya lihat sekarang dia itu kayak hilang semangat gitu. Jadi kebetulan sepupu saya itu sekarang itu ini ya dia itu lama tamatnya, kemudian belum punya pekerjaan sampai sekarang gitu. Sebenarnya dia anak yang pintar, tetapi seringkali tiga-tiga orang tua yang bilang nggak usah aneh-aneh deh, kita kan nggak punya uang gitu. Seringkali itu yang mematahkan semangat dia dan sampai sekarang saya lihat dia itu jadinya pribadi orang yang suka menunda, jadi pesimis gitu. Seperti kayak ada money trauma juga begitu. Saya jadi ingin untuk menyemangati dia, tapi seringkali dia merasa ya udahlah ini juga zaman juga lagi susah mau gimana gitu. Jadi dia udah langsung underestimate sama apapun gitu Bu. Saya ingin sekali membantu dia. Mungkin Ibu bisa kasih solusi kepada saya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ini kalau kedengaran dari sharingnya, ini Mm-mm. kelihatannya ada limiting belief, keyakinan yang membatasi seseorang untuk berkembang. Ini bisa jadi, ini diwariskan limiting belief ini memang salah satu generasional trauma yang diteruskan dari orang tua ke kita dan kalau kita tidak putuskan akan kita teruskan lagi ke anak. Limiting belief ini bisa jadi asalnya trauma, bisa jadi karena ya memang suatu kondisi yang menyebabkan kondisi itu menyebabkan si orang tuanya berpikir yang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya orang kita nggak punya duit. Nggak usah susah-susah. Nanti juga kamu bakalan kayak kayak ayah bunda.
Nanti juga kamu kerjanya kayak ayah bunda, nggak usah terlalu terlalu ambisi gitu ya, gitu. Ini tuh bisa menjadi trauma karena again um, kemauan si anak itu tidak divalidasi, si anak tidak didengarkan sehingga menimbulkan trauma. Do you hear me? Am I worthy gitu loh. Worthy diantaranya juga apakah saya cukup berharga untuk menggapai mimpi-mimpi saya gitu loh. Nah, caranya kalau mau nasehatin si orang ini tuh gimana? Balik si orangnya itu sepupunya Bu Sanas ya, Mbak Sanas itu dia refleksi diri lagi gitu. Harus memisahkan antara yang dia mau dengan yang orang tuanya mau. Masalahnya dalam keluarga itu kan kita punya dinamika keluarga ya. Ada keluarga-keluarga yang namanya codependent. Codependent itu tidak bisa melepaskan diri. Jadi itu ya apa kata ibunya gitu loh. Ya itu aja yang diterapin. Dia tidak bisa keluar di situ. Jadi apa omongan ibu atau omongan ayah, ya itulah yang mereka terapin gitu. Mereka tidak bisa berpikir secara mandiri karena sudah dikondisikan untuk tergantung dengan orang tua. Apa-apa orang tua, bikin keputusan orang tua, menentukan masa depan orang tua. Gitu. Nah, ini yang harus digali lagi dari sepupunya Bu Sanas gitu loh. Um, uh, karena sebanyak apapun kita ngomong gitu loh, kalau dari dia tidak berkesadaran saya harus Ya, melepaskan diri dari pengkondisian seperti ini. Kalau dia tidak sadar, kalau dia dikondisikan seperti itu dan tidak ada keinginan untuk melepaskan diri, mau busanas, mau terapis gitu, ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu memang harus ada panggilan dari dalam dirinya. Segala healing, segala motivasi akan berhasil ketika kita mendapatkan panggilan untuk healing dan untuk menerima atau membangkitkan motivasi di dalam diri. Harus dari dalam diri. Segala ya, eksternal itu tidak bisa banyak membantu kita untuk berubah kalau kita tidak punya kesadaran dalam diri. ya. Ya, Penting banget ya self awareness itu ternyata Bu Mima. ya, benar. Benar, benar Bu Ani. Semoga menjawab ya Itu, Bu Sana. ya betul. Karena memang aku nggak memahami Bu Mima. Memang, maaf teman-teman mungkin terkesan dipotong-potong, tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa sebelum memang masuk ke sesi kita harus handle it eh, diri kita, handle it anak didik kita. Memang kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan self awareness dulu mungkin ya Bu Mima ya, Iya, benar. Self awareness agar dulu. mm-mm, agar timbul kesadaran tadi untuk menyelesaikan masalah. Itu PR Iya, banget gak sih Bu Mima? Tapi karena kita di sekolah ataupun di tempat kita tinggal, bahkan we are parents tuh nggak pernah ngajarin tentang self awareness. Jadi kadang-kadang kita jadi nggak bisa identify apa the problem yang kita hadapi di lingkungan kita atau di dalam diri kita atau keluarga kita. Sepakat nggak iya. dengan ini? Iya, sepakat, benar-benar banget. Dan itu bukan bagian dari materi dan materi pembelajaran dan juga belum diajarkan Hmm. oleh banyak Ya, keluarga yang tidak mengajarkan itu. Satu hal lagi sebelum lupa, kadang-kadang secara tidak sadar kita ya. mematikan self awareness anak neurotipikal atau Hmm. neurodivergentis, terutama ini untuk orang tua yang bahasa love language-nya service ya, kan banyak orang Ya. orang bilang love language is service, bahasa cintanya adalah service. Misal Mm-mm. biasanya ibu ini tahu Jadi nggak bahasa everything cintanya is okay gitu ya. Jadi anaknya eh, nggak punya ya struggling bahasa gitu ya, Bu Mima. service Bener nggak? itu bisa jadi itu kayak misalnya tuh love language-nya kalau ibu-ibu nih makan ya. Jadi Mm-mm. anaknya Mm-mm. itu harus makan, harus makannya harus Mm-mm. banyak. Mm-mm. Padahal anak
terutama nih anak-anak kecil nih, makannya harus banyak, harus habis. Mm, Kamu makan mm, harus mm, habis. Lalu mm, dimasukin di situ nilai-nilai budaya. Kalau kamu tidak makan, tidak habisin makanan kamu, itu mubazir, kamu membuang berkah mm, dari Tuhan. mm, Tapi mm. anaknya udah bilang, aku udah nggak bisa ngunyah lagi, Bu. Nggak suka Perutku udah gitu ya. penuh. Saya Nggak, banget ya. perutku udah penuh. Perutku udah Mm, penuh. mm, mm, Anaknya badannya sudah mengirim sinyal kalau perutnya udah penuh. Nggak, kamu harus makan, mm, makan. mm, 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 mm. Anaknya ini akhirnya mikir, ya udah deh, makan deh daripada ribet deh. Saya Kadang-kadang habisin nih tanpa semuanya. sadar kita ngelakuinnya itu, Bu Mima. Iya. Gimana dong? Dan dan Itu anaknya di kadang-kadang situ, melakukan hal-hal seperti itu tuh nggak kesadaran gitu loh. Nggak kesadaran tuh ya. gimana ya? Nah, makanya sekarang saya sharing dari situ si anak terlepas dari tubuhnya. Dia belajar untuk tidak mendengarkan sinyal tubuhnya. Makan harus Hmm. habis, biar perutnya udah kenyang banget, dia makan harus habis. Sampai besar makannya harus habis gitu. Hmm. Padahal yang bisa dilakukan, makannya harus habis, tapi porsinya dikurangin dong. Nanti pasti anaknya habis. Disesuaikan. Disesuaikan dengan kita merefleksi, oh kalau anak-anak saya tidak bisa makan satu centong, memang perutnya setengah centong, nanti 2 jam lagi dia Mm-mm. lapar lagi, harus setengah centong nasi lagi gitu misalnya. Mm-mm. Jadi si anak Mm-mm. itu tetap terkonek dengan kita, aware, Mm-mm. kita connect dengan anak, kebutuhan si anak ini, mama aku udah kenyang, kita biarkan dia, Mm-mm. aku udah nggak bisa ngunyah lagi, mama perutku udah penuh, berarti dia merasakan perutnya yang penuh. Ya, Nah, ya, ya, ini ya. anak masih terkoneksi dengan tubuhnya. Dengan mereka terkoneksi dengan tubuhnya, nanti di depannya mereka gampang untuk connect dengan tubuhnya gitu loh. Dan Mm-mm. aware dengan tubuhnya dan aware Aware. dengan emosinya, sehingga mereka jadi orang yang penuh kesadaran gitu. Yes. Uh, Ya, Ilmunya kesadaran ini banyak banget teman-teman. Jadi memang tidak mudah membangun kesadaran. Jujur saja Bu Mima, saya sebagai guru praktisi itu baru bisa memahami sesi ini saja itu ketika saya bisa menyelesaikan problemnya itu di apa ya sekitar 10 tahun yang lalu. Baru ketika saya belajar tentang bagaimana sih memori membangun kesadaran gitu. Karena kalau konsep iya, kesadarannya tidak selesai biasanya in case-nya yang terjadi adalah akhirnya anak-anak melakukan ya hal-hal itu di luar kesadaran mereka dan akhirnya banyak terjadi masalah. iya, Aduh, ini setuju. Kita sesinya udah mau kena 2 jam ya. Kelihatannya ini harus harus em, kita akhiri sekarang. Gimana Bu Ani? Bu Ani juga udah frozen nih, udah 2 jam, HP-nya sampai baterainya mati. Aduh, maaf Bu Mima, ini kok sinyalnya maju mundur keluar masuk ya. Ya, ya, Maafkan. ya ini ya nggak apa-apa. Jadi ini tandanya mungkin sudah waktunya udah habis, sudah mau 2 jam. Mau 2 jam betul. Bukan Mm-mm. mau 3 jam ya. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang sebenarnya kita bisa diskusikan lagi. Insya Allah kita akan bikin part 2, teman-teman, karena ini juga sudah masuk di apa teman-teman banyak hal-hal yang jujur saja bahasannya menjadi berat. Alasannya kenapa? Karena PR kita ternyata banyak yang kita harus kupas tuntas. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman sekalian kita untuk belajar lagi, bikin part kedua, part ketiga, atau bahkan mungkin nanti ada sesinya adalah sesinya bukan dengan Bu Mima saja untuk memberikan menjadi narasumber. Mungkin sesinya akan sering-sering refleksi atau reflektif. Sehingga apa? Kita sebenarnya bisa mampu kalau mungkin teman-teman ada yang masuk di common group, saya sebenarnya senang sekali jika ada para parents yang berefleksi di dalam common group. Karena apa? Sebenarnya sesi refleksi adalah sesi di mana kita bisa mendalami problem dan akhirnya kita dapat solusinya tanpa perlu mendapatkan solusi dari yang lain. Nah, benar ya teman-teman. Mudah-mudahan kita akan ada Bu Mima. Masih oke kah sinyal? Oke, ya masih di sini Oke. ya.
Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu di lain waktu. Tapi sebelum kita tutup, Bu Mima, please closing statement dong, biar menguatkan kita nih, para parents, teacher, dan we ourselves ya, diri kita sendiri, untuk bagaimana Ya, menjadi pribadi yang lebih oke, lebih baik, baik secara iman dan ihsan. Silakan Bu Mima. ya. Terima kasih Bu Ani. Saya quote di slide terakhir saya. Alih-alih bertanya bagaimana membuat anak neurodivergen kita cocok dengan norma, kita seharusnya bertanya bagaimana menciptakan lingkungan di mana mereka bisa berkembang. Mau keren. Betul. Nah, teman-teman, nih sesuai dengan quotes-nya Bu Mima, maka teman-teman silahkan mengajak teman-teman lainnya untuk sharing, masuk ke dalam grup, agar bisa banyak dapat informasi tentang neurodivergent. Karena apa? Apapun yang kami lakukan, termasuk teman-teman admin yang NNA, itu adalah alasannya adalah kami berharap mudah-mudahan neurodivergent bisa kita sosialisasikan sehingga banyak orang yang memahami, mengerti, dan akhirnya kita bisa memberikan wadah buat diri kita sendiri, keluarga kita, orang terdekat kita, anak didik kita, dan teman-teman kita semua. Thank you sebelumnya Bu Mima untuk waktunya dan kesempatannya untuk belajar yang keren hari ini, Masya Allah. Teman-teman, walaupun kita lintas negara ya, ternyata eh, tetap bisa connecting, itu hal yang patut kita syukuri, dan mindfulness sekali, bisa dapat banyak ilmu walaupun sambil nyambi-nyambi dan lain sebagainya. Tapi sesi walaupun berat, mudah-mudahan semua masalah kita terlewati. Dan yang terakhir, jangan lupa maafin, maafin inner child kita di masa lalu. Mudah-mudahan itu membuat kita lebih oke dan lebih bisa membuat harapan-harapan baik di masa depan. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa sesi refleksinya di grup common group. Kemudian nanti ada absensi plus. Teman-teman kalau mau dapat sertifikat itu boleh diisi absensinya dan nanti akan dapatkan sertifikat di email kalian masing-masing. Semoga sertifikatnya bisa membuat hal baik untuk ke depannya. Terima kasih Bu Mima sekali lagi. Kita tutup acara kita kali ini. Foto dulu, Semoga belum. Apa? foto dulu. Oh iya, Iya, lupa. sesuai. Foto. Foto dulu Teman-teman Bu kita Ani. foto. Diaktifin semua Ibu, mungkin yang mau on Oke. kamera. On Oh iya, kamera. saya lupa. Maaf, saya terlalu bersemangat hari ini ya. Ada yang mau on Karena kamera? udah nemu casan. Oke, 1. Mau aku yang foto mau siapa ya? Mbak Aku nggak Dua-duanya bisa aja. moto. Aku nggak bisa, Oke, maaf oke. ya. Tunggu Ibu Ibu. yang on kamera dulu. Oke. Oke. Bapak Ibu on Aku kamera. cari spot yang cakep deh. Sudah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bu Mima, Terima terima kasih kasih. Bu Mima, Bu Wow, Ani. ada bapak-bapak ternyata ikutan. Makasih Bu Mayusa Mima. ikutan, Masya Allah. Keren Terima banget. Oh, kasih Bu Cinta, ilmunya, Bu Mima dan kita Bu. baru tatap wajah ya hari Terima ini ya. kasih Ibu Semoga banyak Bapak. bawa Terima kebaikan. kasih Jangan lupa Bu sharing Ani, Bu NNI Mima. kemana-mana. Salam